Ini selamat pagi, Dokter Daniel. Selamat pagi, Dokter Daniel. Sudah ketemu lagi. Tuhan berkati. Iya, sangat berterima kasih kita, Dokter Daniel, mau mengisi, mensupport SMP Santa Agnes untuk membagikan pengalamannya, membagikan pengetahuannya ke adik-adiknya. Ya memang sangat butuh sekali dari support dari para alumni, dokter, khususnya yang seperti dokter ini. Jadi ya inilah awal dari kita saling mencintai SMP kita, ya baik dari alumni maupun dari adik-adik kita, gitu, dokter. Ya, semua sudah pada bisa lihat ya, yang ini Dokter Daniel. Nanti kalau kalian ada pertanyaan atau apa, nanti bisa langsung ya, bisa tanya, di-on-kan mikrofonnya, oke. Tetapi kalau malu bertanya silahkan di chat, nanti saya yang membacakan, nggak apa-apa gitu ya. Oke, baik, materi kita pada pagi ini pukul 10 itu adalah Men Sex Education dari Dr. Daniel Widianto. Ini topik yang menarik bagi para cowok-cowok yang sedang mengalami pubertas. Wah, dia akan membagikan pengetahuannya. Ini kalau di seminar, wah, ini kalian mahal ini pengetahuan ini. Tetapi dokter mau membagikannya secara cuma-cuma hanya untuk kalian adik-adik SMP Katolik Santa Agnes. Wah, salut, makasih banyak dokter. Iya. Ya dokter, baik, waktu dan tempat kami persilakan Dokter Widianto untuk memulai, dan nanti boleh saya pasang slide-nya, dokter. Ya, perkenalan dulu ya Pak. Jadi perkenalkan adik-adik, nama saya Daniel Widianto. Saya salah satu alumni dari SMPK Santa Agnes. Sekarang profesi saya adalah sebagai dokter spesialis andrologi. Jadi kalau mungkin adik-adik ada yang bercita-cita ingin jadi dokter, salah satu cabang ilmu kedokteran spesialis itu ada namanya andrologi. Jadi andrologi itu mempelajari tentang bayi tabung, fokusnya ke bayi tabung dan tentang seksual. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan sedikit tentang masalah seksual pada remaja pria. Boleh dimulai Pak slide-nya. Nanti kalau ada yang mau tanya, nggak usah sungkan ya, karena kan sama-sama cowok juga ya. Iya dok, siap. Oke, ini dok. Oke, iya. Next Pak. Oke, next ya. Siap. Oke, jadi seperti yang kita ketahui semua bahwa adik-adik saat ini itu semuanya sedang ada dalam fase yang disebut dengan pubertas atau fase akil balik. Jadi fase pubertas atau akil balik itu di mana adik-adik ini bukan lagi seorang anak-anak, tapi juga masih belum dewasa, jadi masih di tengah-tengahnya. Jadi pubertas itu adalah suatu fase atau suatu masa di mana anak-anak itu mulai mengalami perubahan menjadi dewasa. Jadi ada transisi. Nah, ketika ada transisi, ketika ada perubahan, itu pasti nanti akan banyak masalah yang muncul. Jadi itu semua terjadi di semua sisi kehidupan kita. Pokoknya kalau mau ada transisi, pasti nanti akan ada masalah yang baru. Demikian juga ketika kalian pubertas ini. Nah, pada saat kalian puber, itu yang terjadi perubahan itu ada dua. Jadi yang pertama adalah perubahan secara fisik. Kalian pasti akan mengalami perubahan secara fisik dan juga akan mengalami perubahan secara emosional. Jadi itu adalah hal yang wajar ketika kalian puber. Nanti kakak akan jelasin di slide berikutnya apa aja yang berubah. Nah, kenapa sih kak kok bisa berubah? Karena pada cowok ketika dia sudah mulai puber, itu ada hormon yang namanya testosteron atau hormon androgen, di mana hormon itu akan mulai aktif dan hormon itu akan menyebabkan berbagai macam perubahan pada diri adik-adik semuanya. Jadi karena ada hormon itu dia mulai naik gini kadarnya, itu yang membuat adik-adik yang dari anak-anak mulai menjadi seorang dewasa, menjadi seorang laki-laki. Nah, pada seorang laki-laki biasanya pubertas itu akan dimulai dari umur 12 tahun. Jadi biasanya dari kelas 6 SD atau sampai SMP itu sudah mulai mengalami pubertas. Tapi karena seiring perkembangan dengan zaman, misalnya adik-adik kebanyakan nonton sinetron,
terus kayak lihat adegan yang misalnya nih film-film ada adegan pacaran, atau makan makanannya lebih banyak fast food dan lain-lain, akhirnya hormon ini bisa terpicu aktif lebih dulu sehingga adik-adik bisa aja mengalami puber sejak kelas 4 SD, 5 SD, jadi bisa lebih maju. Jadi patokannya nggak selalu umur 12 tahun. Tapi yang pasti orang laki-laki itu pubertasnya akan lebih terlambat dibandingkan dengan perempuan. Jadi kalau perempuan itu pasti duluan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ini alasan kenapa biasanya kalau adik-adik di kelas, biasanya kalau teman-teman perempuannya itu akan cenderung lebih dewasa dibandingkan yang cowok. Jadi yang cowok masih ketinggalan, masih kayak anak-anak. Yang cewek udah mulai punya mulai ada tanggung jawab, mulai punya wise sendiri gitu. Nah itu yang membedakan karena memang cewek itu lebih cepat pubernya daripada cowok. Nah ketika adik-adik masuk di fase ini, adik-adik sudah disebut sebagai seorang remaja. Oke, next Pak. Iya, berarti anu ya dok ya, berarti cowok ini secara karakter, cewek secara karakter juga mengalami dewasa lebih dulu ya dok ya, karena hormon tersebut ya dok ya. Ya, jadi secara mental itu cewek dikatakan dewasanya itu sekitar 2 tahun lebih cepat daripada cowok. Jadi itu begitu, alasan ya, kenapa biasanya kalau nanti adik-adik udah gede, udah punya pacar, biasanya lebih nyaman ketika pacaran dengan cewek yang lebih kecil. Karena apa? Karena secara umur psikologisnya itu sama. Jadi biasanya punya pacar, nanti kalau udah gede punya pacar itu jaraknya sekitar 2 tahunan agar umur psikologisnya itu sama. Kalau biasanya pacarannya sama, yang cewek itu lebih matang, Pak. Iya. Oh, begitu ya. Ya, baik dok. Ini. Oke, next slide Pak. Nah, ketika kalian puber itu ada yang berubah. Jadi tadi kakak udah jelasin ada yang berubah. Yang pertama adalah berubah secara fisik, yang kedua secara emosi. Secara fisik apa aja? Yang pertama tinggi badan kalian akan jadi lebih tinggi. Jadi banyak kalian yang ngerasa, oh iya kok tiba-tiba setelah puber kok tiba-tiba kayak tinggi badan saya jadi lebih cepat naik ya, saya jadi lebih cepat tinggi. Yang dulunya sama kakak perempuan saya tingginya sama, terus tiba-tiba kok sekarang saya jadi cepat tinggi. Nah itu karena puber. Biasanya sama orang tua itu dikaitkan dengan sunat. Biasanya orang tua bilang, oh iya sejak disunat anak saya jadi lebih cepat tinggi. Nah sebenarnya nggak ada hubungannya adik-adik antara sunat dengan cepat tinggi. Itu karena memang kalian ketika puber memang pertumbuhan tinggi badannya akan lebih cepat daripada cewek. Kemudian yang kedua adalah masa otot. Jadi kalau kalian perhatikan dulu mungkin badannya kalian misalnya kecil gitu ya. Terus sekarang kok ketika puber kok bahunya jadi lebar, kok tangannya jadi kelihatan besar, kok otot-ototnya keluar semua. Itu juga salah satu tanda pubertas. Kemudian yang berikutnya adalah suaranya berubah. Ini yang kadang-kadang kayak adik-adik paling kerasa. Kok dulu suara saya nggak kayak gini, sekarang kok suara saya jadi berat ya gitu. Suara saya kok jadi lain gitu ya, kok lebih ngebas. Nah itu juga karena pubertas. Itu sebenarnya karena di pita suara kita itu juga ada perubahan. Jadi ketika seorang cowok itu sudah mengalami puber, itu pita suaranya berubah. Sehingga awalnya suaranya akan jadi kelihatan lebih tinggi, kemudian lama-lama suaranya akan jadi turun dan akan kelihatan jadi lebih berat. Itu hal yang normal, jadi nggak usah takut. Kemudian berikutnya akan muncul rambut-rambut halus. Nah, rambut halus ini munculnya di macam-macam adik-adik. Bisa muncul di muka, bisa muncul di tangan, di kaki, bisa di ketiak, atau pada area daerah kemaluan. Nah, itu adalah hal yang normal. Jadi, nggak usah ngerasa risih atau nggak usah ngerasa jijik atau ini kenapa ya saya kok sekarang keluar rambut-rambutnya. Nah, itu adalah hal yang normal. Jadi, orang tua kalian pun, mama maupun papa juga mengalami hal yang sama ketika puber. Kemudian yang kalian rasakan lagi mungkin kulitnya jadi berminyak dan jadi jerawatan. Nah, biasanya ketika laki-laki puber itu problem pada kulit adalah kulitnya jadi berminyak dan jerawatan. Itu juga hal yang wajar. Cuma karena kakak ini juga kerjanya sebagai dokter estetik, kakak juga pesan ketika kalian sudah mulai jerawatan, jangan dipencetin sendiri. Kalian harus datang ke dokter, diobatin, supaya nanti ketika besar itu tidak menimbulkan bekas. Karena nanti kalau bekas, kedepannya ketika kalian udah dewasa, biasanya itu akan bikin seseorang jadi minder karena kok muka saya lubang-lubang ya sekarang. Nah itu biasanya karena jerawatnya nggak diatasi dengan baik waktu kecil. Kemudian yang aneh lagi yang mungkin kalian kerasa adalah namanya morning erection. Jadi ketika kalian bangun pagi, tiba-tiba area kelaminnya atau pada daerah penisnya itu tiba-tiba berdiri. Nah itu juga nggak usah malu, itu adalah hal yang normal karena itu ada dua macam adik-adik. Kenapa kok bisa terjadi morning erection atau berdirinya penis pada saat pagi hari?
Yang pertama karena memang masalah hormon, jadi karena hormonnya melonjak sehingga pada saat pagi hari itu hormon testosteron lagi tinggi-tingginya nih. Nah biasanya itu akan menyebabkan penisnya itu menjadi berdiri. Jadi itu adalah hal yang normal dan bukan sesuatu yang memalukan gitu. Yang kedua itu bisa juga terjadi karena kandung kemihnya itu penuh. Jadi biasanya adik-adik kalau misalnya mau bangun tidur kan langsung kencing nih. Nah ketika kantong kencingnya penuh itu biasanya akan membuat penisnya jadi berdiri. Jadi morning erection itu adalah hal yang normal dan biasanya akan dialami ketika seseorang sudah mulai remaja. Kemudian yang lebih aneh lagi, biasanya adik-adik akan ngerasa bangun pagi kok celananya basah ya, kayak ngompol, tapi ternyata bukan ngompol. Ternyata cairan yang keluar itu lebih kayak lebih kental gitu. Nah, itu yang disebut dengan mimpi basah. Jadi mimpi basah itu adalah keluarnya cairan ejakulasi atau biasanya kita bilang cairan sperma pada saat adik-adik bangun tidur. Nah, itu juga bukan hal yang memalukan, jangan takut. Waduh ini gimana ya nanti kalau orang tua saya tahu nanti dikira saya mikir macam-macam atau mimpinya gak karu-karuan mikirnya. Itu enggak. Jadi mimpi basah itu tidak selalu dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pornografi. Nanti kakak akan jelaskan lebih detail tentang mimpi basah ini. Kemudian secara emosi itu juga akan terjadi perubahan. Nah, yang pertama adik-adik mungkin akan lebih gampang marah. Dimarahin mama dikit tersinggung, dimarahin guru dikit marah. Nah, itu adalah lonjakan emosi yang terjadi pada saat remaja. Kemudian yang kedua mungkin sudah mulai bisa ngerasa malu, diajak temennya cewek ngomong malu, misalnya disuruh maju ke depan malu, itu adalah hal yang normal. Kalian juga akan ngerasa sedih, bisa ngerasa takut ketika nggak garap PR, takut dimarahi guru. Kemudian ada rasa kenikmatan, misalnya ketika kalian dapat juara kelas, kalian ngerasa puas dengan hasil yang kalian capai, itu adalah rasa kenikmatan. Dan terakhir adalah cinta. Jadi ketika seseorang itu pubertas, biasanya anak-anak itu akan ngerasain namanya cinta monyet. Jadi kayak tiba-tiba suka sama lawan jenisnya, tiba-tiba ini cantik ya, misalnya ada namanya siapa, misalnya Fabian, oh ya Fabian ini cantik ya, gitu. Nah itu adalah hal yang normal, karena ketika seseorang pria mengalami puber itu mulai bisa ngerasain yang namanya jatuh cinta. Jadi kayak kemarin waktu kakak jelasin di Women Sex Education yang sama yang cewek, sebenarnya itu adalah hal yang normal. Kalau ditanya lagi balik ke kakak, apakah boleh sih kalau misalnya remaja itu ngalami yang namanya cinta monyet bla bla bla? Ya sebenarnya itu nggak apa-apa karena itu adalah suatu hal yang normal. Yang penting kalian tahu batasannya, bener ya Pak ya? Yang penting tahu. Ya betul. Nah, jadi betul. Ya cinta-cintanya anak kecil sama cintanya orang dewasa itu beda gitu ya. Jadi kalau cuma naksir, ya wis gak apa-apa lah ya. Dulu kakak. Ya namanya alami ya dok ya. Iya benar. Kalau mau nggak boleh kok mungkin ya. Iya. Ada cewek cakep duduk di sebelah bangku saya, masa ya nggak bisa naksir ya dok ya. Ini kalau naksirnya cowok ya Pak ya. Kalau iya. Ya, itu normal ya, jadi nggak usah malu, nggak usah takut, oke? Iya betul. Ya. Nah, sebelum kalian ngomong lebih lanjut, kita harus kenalan dulu nih. Jadi seorang pria itu punya namanya organ reproduksi, dan kalian harus kenal sendiri organ reproduksinya kalian. Saya mau tanya dok. Ya. Ya. Siapa ini? Bene. Ya boleh tanya apa Bene? Diktus ya ini ya. Siapa ini? Ya. Benedictus Matthew Nicholas. Ya, apa? Siapa tadi yang mau bertanya? Silakan. Ya, testing. 1 2 3, di mana dirimu yang mau bertanya tadi? Silakan. Ya, Benedictus. Ya, kalian adik-adik nggak usah malu ya. Kalau mau bertanya nggak usah malu, karena ini juga waktunya laki-laki, untuk bertanya. Nah, gitu. Gimana? Oke, tidak ada ya, Benedictus. Oke, baik. Lanjut dulu ya, Dok ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya mungkin bisa ketik di di chat aja, nanti saya baca ya. Ya. Oke. Ya, baik. Boleh di chat ya.
sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita harus kenalan dulu dengan namanya organ reproduksinya pria. Jadi kalian punya sendiri, jadi harus kenalan dulu sama dirinya sendiri. Jadi ini bukan sesuatu yang porno, ini sesuatu edukasi ya. Jadi organ reproduksinya pria itu yang dominan itu ada dua. Jadi yang pertama yang kalian bisa lihat dari luar itu ada yang namanya penis. Nah, jadi penis atau biasanya kalau anak kecil ngomongnya itu burungnya atau apa itu adalah ya ini si penis ini yang saya gambar ini. Nah, itu adalah organ reproduksi utama pada pria. Jadi tujuannya adalah selain untuk melakukan pembuahan atau untuk nanti ketika kalian dewasa untuk mempunyai seorang keturunan, itu juga digunakan untuk lubang kencing. Jadi ini adalah penis. Yang kedua adalah testis. Testis itu seperti telur, jadi ukurannya seperti telur puyuh. Dan setiap laki-laki itu harus punya dua. Nah, ini penting banget karena gini, sebagai seorang androlog banyak kasus nanti ketika kalian dewasa ternyata organ reproduksinya ada yang nggak normal tapi selama ini nggak tahu gitu loh. Jadi seorang laki-laki itu harus tahu apakah organ reproduksinya normal atau tidak. Jadi harus bisa ngecek sendiri. Jadi untuk adik-adik, untuk testis itu penting banget karena nanti ketika kalian dewasa kemampuan kesuburan seorang pria untuk menghasilkan keturunan atau untuk punya anak itu ditentukan sama testisnya. Jadi kalian harus tahu bahwa testis itu harus ada dua. Jadi kalau kalian bisa nanti di kamar mandi misalnya diraba sendiri, testisnya benar-benar harus ada dua. Kalau cuma ada satu, yang keraba cuma satu, harus lapor ke orang tuanya supaya bisa dibawa ke dokter dan bisa ditangani. Jadi supaya tidak terlambat. Yang kedua, testis itu rasanya itu harus kenyal, tidak boleh lembek, tidak boleh kaku. Jadi benar-benar harus kenyal. Kalau kalian ngerasa bentuknya kok kaku kayak kelereng atau terlalu lembek, kok kanan sama kiri nggak sama, itu harus dibawa ke dokter supaya bisa ditangani dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian yang kedua untuk masalah penis. Kalau untuk masalah penis, nggak usah membanding-bandingkan antara temennya sama si ini sama si itu atau lihat dari film atau dari mana terus ngerasa kok minder, punya saya kok lebih kecil dan lain-lain. Itu setiap orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang lainnya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa tidak pede atau kalian ngerasa kok kayaknya nih misalnya ketika ganti baju lihat teman-temannya, punyanya teman-temannya kok ukurannya kira-kira segini, punya saya kok kelihatan lebih kecil. Itu harus lapor ke orang tuanya juga supaya segera dibawa ke dokter untuk diperiksa apakah ini normal atau tidak. Jadi kalian harus mengenali tentang organ reproduksinya sendiri. Kenapa kok kakak jelasinnya harus sekarang tahunnya? Karena kalau misalnya ada sesuatu, itu lebih gampang ditangani ketika kalian masih puber. Sedangkan kalau kalian sudah selesai puber, itu akan susah ditanganin dan biasanya sudah nggak bisa ditangani lagi sama dokter karena ya masa pubernya udah lewat. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus mengenali organ reproduksinya sendiri. Kemudian next. Iya. Nah, kenapa sih kok pria itu punya kayak gituan? Ternyata itu memang Tuhan udah ciptain memang ada fungsinya. Jadi yang pertama, si testis tadi yang telur puyuh tadi, dua itu tujuannya adalah untuk menghasilkan sel sperma, untuk melakukan proses pembuahan. Jadi supaya seseorang itu bisa menghasilkan anak itu dibutuhkan dua hal, yaitu sel telurnya wanita dengan sel spermanya pria, dan itu harus ketemu seperti ini sehingga nanti baru bisa jadi baby. Nah, itu nanti akan berfungsi ketika kalian sudah menikah. Nah, yang menghasilkan tadi adalah si testis. Yang kedua, fungsinya adalah menyalurkan sel spermanya tadi ke organ reproduksi wanita. Ini adalah fungsi dari penis. Jadi, fungsi testis adalah menghasilkan sel spermanya, sedangkan fungsi penisnya adalah menyalurkan supaya sel spermanya bisa masuk ke organ reproduksi wanita. Atau biasanya kita sebut dengan sebagai hubungan seksual. Next. Nah, kita balik lagi ke masalah mimpi basah. Jadi mimpi basah itu adalah suatu kondisi di mana seorang seorang pria mengalami ejakulasi. Ejakulasi itu adalah spermanya keluar. Jadi kalau spermanya keluar itu disebut dengan ejakulasi. Jadi kalau kalian misalnya baca-baca di buku biologi atau baca di internet atau di mana ada istilah ejakulasi itu artinya spermanya keluar. Dan ini tanpa disadari pada saat tidur. Jadi kalian nggak sadar. Oke? Nah, ini disebut dengan emisi nokturnal secara kedokteran dan ini hanya dialami oleh pria yang sudah remaja. Jadi kalau kalian masih anak-anak, kalian nggak akan ngalamin ini. Jadi kalau kalian punya adik umur 3 tahun, 4 tahun, itu nggak akan ngalamin mimpi basah adiknya.
Yang ngalami adalah kalian sendiri karena kalian sudah remaja. Dan ini kayak sebagai tanda bahwa kalian sudah puber. Jadi seorang remaja itu biasanya ketika dia sudah masuk puber itu akan ditandai dengan mimpi basah. Sama dengan seorang perempuan ketika dia remaja akan ditandai dengan menstruasi. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti ini, itu berarti Tuhan udah kasih tahu kalian, Rek, kamu itu sudah remaja, berarti udah mulai gede. Jadi mulai ada tanggung jawab yang lebih besar lagi ke kalian gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang memalukan ya, karena kalau dulu zamannya kakak, kalau mimpi basah gitu, pasti nggak mau. Ya. Ketika seorang perempuan menstruasi, kan bukan sesuatu yang memalukan toh kalau seorang perempuan menstruasi, sama dengan ketika seorang pria itu mimpi basah. Dan biasanya itu bisa terjadi tanpa rangsang seksual. Jadi jangan takut, dan juga nanti untuk Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu gurunya juga bisa mengedukasi ke orang tua kalau misalnya anaknya mimpi basah itu belum tentu karena anaknya mimpinya mikir macam-macam, karena itu bisa aja tanpa rangsangan seksual. Jadi ya itu memang anaknya nggak sadar tiba-tiba kayak gitu. Ini penting juga ditekankan ke orang tua, karena biasanya orang tua kalau lihat anak cowoknya mimpi basah mikirnya tuh macam-macam langsung. Wah, ini anakku habis lihat film porno, anakku sekarang udah mikirnya nggak karu-karuan, udah pacaran, udah apa, bukan kayak gitu. Jadi bisa terjadi tanpa rangsang seksual. Nah, kenapa terjadi? Karena gini loh adik-adik, kalau perempuan itu menstruasi karena apa? Karena tubuhnya menyiapkan sel telur, tapi karena belum menikah, sel telurnya itu nggak ketemu sama sperma, sehingga akhirnya dibuang. Kan expired toh, kayak kalian bikin roti terus nggak dimakan ya expired dong, dibuang. Nah, sama, sperma juga sama, ketika sudah disiapin sama tubuh, ternyata nggak dipakai, ya sudah expired, akhirnya dibuanglah lewat mimpi basah. Ceritanya kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang normal, karena Tuhan akan mengganti terus dengan sesuatu yang baru. Ya. Oke, Kemudian itu dok, ya. Kalau itu sampai umur berapa dok terjadi mimpi basah dok? Nah mungkin perlu tahu adik-adik juga. Oke, jadi ini kita nggak ngomong vulgar ya Pak ya. Jadi gini, ya. biasanya ketika seorang remaja itu semakin besar, mereka akan tak kenal dengan yang disebut dengan masturbasi. Ya, itu nggak bisa dipungkirin ya. Kalau kita ngomong itu tabu, itu nggak mungkin. Seorang remaja akan kenal dengan namanya masturbasi. Ketika seorang remaja sudah melakukan masturbasi, itu di mana spermanya yang tadi sudah penuh misalnya di botol aqua ini udah penuh, itu akan dipaksa keluar, sehingga spermanya itu tidak pernah penuh di kantongnya ini, sehingga seseorang itu tidak akan pernah mengalami mimpi basah lagi, karena dia sudah pernah melakukan masturbasi atau dia memaksa si sperma itu keluar sendiri, kayak gitu. Biasanya akan berhenti ketika anak itu sudah ngerti yang namanya masturbasi. Kayak gitu. Tapi kalau dia nggak ngerti atau dia belum melakukan itu, ya dia akan terus mimpi basah. Biasanya bisa berulang setiap 3 bulan sekali. Karena sperma itu harus dikuras setiap 3 bulan sekali. Gitu. Iya. Kalau nggak gitu nggak sehat ya dok ya, kalau nggak dikuras terus. Nanti expired Pak. Iya. Baik dok. Selanjutnya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi nanti kalau misalnya membahas masalah masturbasi dan lain-lain, mungkin kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang porno. Jadi kita ngomong lagi tentang seks. Nah, jadi kalau dengar kata seks, adik-adik jangan mikir yang aneh-aneh. Seks itu artinya jenis kelamin. Jadi kalau ditanya misalnya ini ada namanya Stefanus ya, Stefanus seksnya apa? Ya jawabannya cowok, gitu kan. Seks itu artinya jenis kelaminnya apa. Nah, kalau hubungan seks itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi yang harus dicatat adalah dilakukan oleh sepasang suami dan istri, kayak mama papanya kalian, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi yang perlu dicatat lagi adalah laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Yang bertujuan untuk melakukan proses pembuahan atau reproduksi. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan atau untuk menghasilkan anak. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Alkitab mencatat tentang hubungan seksual. Jadi ini bukan sesuatu yang porno adik-adik, karena di Alkitab aja dicatat, gitu kan. Nah, ada kakak kutip 2 ayat. Ayat yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu waktu itu ngomong sama Adam dan Hawa, intinya mereka disuruh beranak cucu. Jadi artinya disuruh
menikah disuruh punya keturunan supaya manusianya itu tidak punah, supaya nggak kayak dinosaurus. Kalau dinosaurus sudah punah, nah manusia nggak boleh punah, makanya harus beranak cucu. Tapi kalau secara Katolik ada yang namanya suster, ada yang namanya pastor, ada yang namanya romo yang hidup selibat, itu sebenarnya ada ayatnya sendiri. Jadi itu memang panggilan hidup mereka. Jadi nggak harus seseorang itu menikah. Meskipun Tuhan mengatakan, ya kamu menikahlah supaya bisa memenuhi bumi dengan manusia. Intinya seperti itu. Yang kedua adalah 1 Korintus 7 ayat 2. Kata-katanya seperti ini. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi ayat ini sudah berkata dengan jelas bahwa hubungan seksual itu hanya boleh dilakukan ketika sudah menikah. Jadi oleh suami dan istri. Memang dicatat seperti ini, bukan kakak yang bilang ya, tapi Alkitabnya yang bilang. Dan memang itu dilakukan oleh setiap laki-laki terhadap istrinya. Berarti istrinya kan perempuan. Jadi harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam status suami dan istri, dan itu memang sudah tercatat di Alkitab. Oke, next. Ya, betul. Nah, sekarang itu banyak sekali orang yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Biasanya kalau adik-adik lihat film-film orang Barat, itu biasanya mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, apakah itu berbahaya? Nah, sebenarnya tergantung dari budayanya juga. Karena kita orang Timur, biasanya orang Timur tidak mengizinkan atau tidak bisa mentoleransi hal tersebut. Dan memang secara kedokteran, itu ternyata memang ada bahayanya. Yang pertama adalah, itu bisa menimbulkan kehamilan sebelum waktunya. Adik-adik bayangin nih, ketika SMA, teman-temannya lagi asik main game, lagi main Mobile Legends, main apa, tapi adik-adik udah menikah, udah punya istri gara-gara sudah melakukan hubungan seksual dan yang cewek hamil. Kosok enak toh, ya toh, yang lainnya masih keluyuran ke mall, masih jalan-jalan sama teman-temannya, masih nongkrong kopi, adik-adik harus kerja buat hidupin anaknya, kan nggak enak toh. Nah, jadi bahaya pertama adalah hamil sebelum waktunya. Yang kedua, tidak siap mental. Jadi gini, ketika kalian itu masih remaja, itu mentalnya belum stabil sebenarnya. Jadi belum siap untuk menikah sebenarnya. Kalau misalnya terjadi pernikahan dini, kalian pasti nggak akan siap. Yang terjadi adalah tiap hari pasti akan uring-uringan, tiap hari stres, dan lain-lain. Kemudian ketiga, karirnya berantakan. Yang dulu cita-citanya pingin jadi dokter, pingin jadi profesor, mau jadi arsitek, ternyata nggak bisa kuliah. Kenapa? Karena harus menikah. Karena harus ada anak yang dibiayai, harus kerja. Ya akibatnya cita-citanya amburadul. Yang keempat, itu ada resiko penyakit infeksi. Kalau misalnya melakukan hubungan seksual, resiko penyakit infeksinya akan meningkat. Dan biasanya beberapa penyakit menular seksual itu sampai sekarang masih belum ada obatnya. Jadi jangan aneh-aneh. Yang terakhir, kasihan mama papanya, karena nama baik keluarganya bisa rusak. Nanti dirasani, itu loh anaknya Bu ini umur segini udah kawin kayak gini-gini, itu MBA, itu kawinnya di luar nikah, bla bla bla. Nah, hamilnya di luar nikah, nama baiknya keluarga bisa rusak, papa mamanya yang ikut kasihan. Iya, betul dok. Nah, yang penting lagi, ini yang penting ya Pak. Jadi selama ini mindset kita adalah remaja putri itu yang harus menjaga dirinya sendiri. Seakan-akan kesannya remaja pria itu yang jadi penjahatnya gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata remaja pria itu di luar sana itu juga banyak jadi korban. Terutama korban dari yang namanya pedofilia. Makanya anak-anak itu harus diajarin bagaimana cara menjaga dirinya sendiri. Meskipun kalian juga remaja pria. Nah, remaja pria ini yang pertama adalah kalian hati-hati dengan yang namanya sosial media. Jadi ketika kalian main sosial media, kalian harus tahu batasannya. Ketika ada orang-orang tidak dikenal, terus tiba-tiba menawarkan diri atau tiba-tiba baik sama kalian, ngajak ketemuan, ngajak kemana-kemana, itu kalian harus hati-hati. Karena itu sosial media itu jahat banget. Apalagi kalau dia bilang, bisa nggak minta fotonya waktu ini, minta fotonya nggak pakai baju, minta fotonya area kelaminnya atau area organ reproduksinya, itu nggak boleh. Jadi kalian harus hati-hati dengan sosial media. Yang kedua, hati-hati dengan namanya pedofilia. Pedofilia itu adalah orang-orang dewasa yang punya kecenderungan untuk tertarik secara seksual terhadap anak-anak. Keluarganya tiba-tiba kayak
baik sama kalian atau mulai pegang-pegang dan lain-lain, itu juga harus hati-hati. Berarti pedofilia juga bisa, ya dok ya, berlaku buat cowok, korbannya cowok ya bisa ya dok ya? Oh, bisa. Jadi pedofilia itu gini Pak, pedofilia itu orientasinya lebih ke arah umur, bukan ke arah gender. Jadi mereka itu tertarik secara umur pada anak-anak. Mereka nggak peduli itu cowok, nggak peduli itu cewek. Jadi definisinya dari pedofilia itu berbeda dengan kalau kita ngomong LGBT. Jadi kalau LGBT kita berbicara tentang jenis kelamin, sedangkan kalau pedofilia kita berbicara tentang umur Pak. Oh gitu, berarti ya. Mereka udah nggak peduli itu cowok itu cewek, pokoknya anak-anak mereka tertarik. Nah, ya, berarti ada ancaman di luar sana, berarti anak harus hati-hati. Nah, terus hati-hati juga dengan ini slide-nya yang kiri atas nih salah nih. Ini hati-hati juga dengan organ reproduksinya kalian. Jadi kalian harus bisa menjaga diri sendiri. Jadi organ reproduksi itu punyanya kalian sendiri, tidak boleh ada orang lain yang lihat, tidak boleh ada orang lain yang pegang-pegang. Jadi kalau ada orang dewasa terutama tiba-tiba minta lihat atau minta pegang-pegang itu nggak boleh. Jadi kalian harus bisa menjaga diri sendiri. Kemudian kalau kalian diapa-apain atau diancam atau ditakut-takutin, jangan takut untuk minta bantuan. Karena secara hukum di Indonesia, anak di bawah 17 tahun itu masih dilindungi kalau ada kekerasan seksual. Jadi kalian bisa lapor ke, terserah mau ke Pak Polisi atau bisa juga minta bantuan dulu ke guru atau ke orang tua jika ada orang-orang yang mengancam secara seksual. Kemudian berikutnya, hindari dulu film-film dewasa yang belum waktunya. Nanti ada waktunya kok kalian boleh lihat, tapi kalau sekarang kalian secara mental masih belum siap. Jadi dia dihindari dulu daripada nanti kalian mikirnya malah kemana-mana. Kemudian yang kalah penting itu adalah berdoa sama Tuhan. Jadi minta Tuhan untuk jagain kalian dari orang-orang yang jahat. Iya. Next, Pak. Nah ini slide terakhir. Jadi intinya kakak mau bilang dengan menjaga kekudusan hidup, kita itu udah memancarkan salib Kristus. Jadi maksudnya kita ini tuh sebenarnya udah berharga. Dan apa yang kita pancarkan di hidup kita, itu sebenarnya kita akan memancarkan Kristus di orang-orang sekitar kita. Jadi ya jagalah perbuatan kita, jagalah tubuh kita. Ya Alkitab juga ditulis bahwa tubuh kita itu bait Allah. Jadi harus dijaga. Tuh. Ya, ada yang mau ditanyain mungkin? Atau ya, ada yang mau tanyakan? Pak Di chat barangkali. Iya dok. Oke, ini saya tutup dulu. Baik dok, saya juga yang mau bertanya. Ini kan adik-adik SMP lah tadi itu dokter kan mau menjelaskan mengenai apa itu masalah masturbasi apa-apa lah. Itu maksudnya ukuran mengenai masturbasi dan sebagainya macamnya itu. Oh ini wajar, nggak wajar, ini di usia sekian itu baru wajar, ini di usia sekian itu ya nggak wajar. Itu bagaimana ya dok? Oke, sekali lagi kita ngomongnya tentang ilmiah ya, jadi kita harus memisahkan antara ilmiah dengan ilmu agama ya, oke. Ya. Secara ilmiah, keinginan seseorang untuk mengeksploitasi dirinya sendiri atau keingintahuannya tentang seks itu akan muncul ketika hormon testosteronnya itu naik, dimana ketika adik-adik ini puber, itu sebenarnya mereka akan merasa penasaran. Jadi masturbasi itu sebenarnya adalah hal yang normal dilakukan oleh seorang remaja karena memang ada rasa penasaran yang nggak bisa mereka hindari. Nah, biasanya yang dikatakan normal apabila ketika mereka itu nyoba, terus mereka tahu rasanya, oh ya sudah, cuma kayak gini. Itu adalah hal yang normal. Yang tidak normal kalau mereka itu merasa kecanduan. Jadi artinya gini, nggak bisa tidur kalau belum masturbasi. Setiap hari harus masturbasi. Masturbasinya sampai lupa makan, sampai lupa belajar, sampai nggak bisa tidur. Itu dikatakan hal yang tidak normal. Tapi kalau misalnya ya cuma sesekali karena ingin tahu, karena kan pastilah kita nggak bisa ngomong nanti teman-temannya cerita apa sih, nanti ada nih yang A nyoba terus cerita sama B, yang B cerita sama C cerita sama D, dan mereka nanti penasaran. Itu pasti hal yang normal karena waktu saya SMP aja Pak di Sata Agnes itu udah kejadian. Gitu loh, jadi zaman saya berapa belas tahun lalu itu udah kayak gitu, apalagi zamannya anak-anak sekarang yang bisa akses internet dengan mudah. Jadi itu hal yang normal. Kalau misalnya adik-adik ngelakuin hal tersebut, ya kalau cuma untuk memuaskan rasa ingin tahu, saya rasa nggak masalah secara ilmiah. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas kehidupan karena itu udah nggak normal. Ya, memang ada ya dok ya.
Memang ada ya dok ya, sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu ya. Ada Pak. Waduh. Ya, ya itu ya adik-adik ya, maka harus tahu ukurannya ya. Kalau sebesar rasa ingin tahu besok-besok ya oke. Kemudian ini loh dok, saya juga mau tanya mengenai bahaya melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah ini tentunya mungkin ya ini kan adik-adik itu belum tahu dok, nggak siap mental itu, ini kan belum pernah merasakan nggak siap mentalnya itu loh dok. Nah nggak siap mentalnya itu maksudnya itu apakah adik-adik itu nanti kalau misalnya SMA sudah punya anak, lah itu mentalnya itu bagaimana nanti kalau misalnya harus bekerja dulu dan sebagainya, kemudian harus mau kalau anaknya sakit mengantarkan ke dokter, uangnya siapa, lah itu maka itu nggak baik ya, hubungan seksual sebelum menikah. Nah kemudian kalau yang sudah menikah, nah ini dok, kita ini kan budaya timur yang menonton budaya barat dok. Hollywood ya dok ya. Nah di sana itu banyak kejadian sekali dok, banyak kejadian. Nah, yang namanya boleh ya dok ya, saya bilang banyak sekali hubungan seksual sebelum menikah yang dinyatakan kalau orang Surabaya ini kumpul kebo. Jadi belum menikah itu kumpul kebo dulu. Nah kalau di barat itu dok, itu mereka mewajarkan. Gitu dok. Kalau di sini boleh apa enggak ya dok ya? Atau memang secara global, secara ilmiah itu mestinya ya nggak boleh, atau secara mental itu nggak boleh, atau bagaimana dok? Itu anak-anak. Oke, jadi saya jawab pertanyaan pertama. Jadi masalah mental ya. Jadi ini tak jawab dengan secara share aja. Jadi saya punya 2 anak, ini adik-adik. Di umur saya yang sudah 34 aja, kadang-kadang itu mentalnya masih belum siap. Belum siap dalam arti melihat anaknya lari-lari, tukaran, kuliah sekolah online dan lain-lain, itu kadang masih stres karena masih pingin keluyuran sama teman, masih pingin apa. Nah di umur yang sudah 34 gini aja kadang mentalnya itu masih nggak siap gitu loh, apalagi ketika adik-adik umurnya baru 14 tahun, 17 tahun, itu kakak nggak bisa bayangin kalian kayak apa, karena di umur-umur segitu tuh ketika kalian harusnya senang-senang sendiri, lagi enak-enaknya enjoynya keluyuran sama teman, nakal-nakalnya sama teman, main sepak bola, kalian nggak bisa. Kalian harus pulang ke rumah, harus jaga anaknya, belum lagi kalau anaknya sakit, terus harus kerja karena nggak mungkin minta orang tua terus karena itu anaknya kalian sendiri. Nah, itu akan bikin seseorang tuh jadi depresi. Kalau misalnya cowok sama ceweknya sama-sama nggak siap, yang terjadi pasti akan terjadi perceraian. Karena kita tahu banyak orang yang menikah di usia muda, terutama karena mereka itu NDA atau menikah karena hamil duluan. Itu biasanya rata-rata ujung-ujungnya akan cerai. Karena mereka apa? Karena nggak siap sebenarnya. Jadi pernikahan itu cuma melegalkan supaya anaknya ada status, setelah itu ya sudah bubar karena nggak kuat. Nah, itu yang kita nggak ingin ngalami gitu. Terus yang kedua masalah hubungan seksual sebelum menikah. Itu sebenarnya gini sih, kita akan melihat dari 2 sudut pandang. Sudut pandang secara agama dan sudut pandang secara budaya. Kalau sudut pandang secara agama ya jelas dilarang karena sebagai seorang Katolik kita berpegangan pada Alkitab, di mana di Alkitab dikatakan bahwa ketika melakukan hubungan seksual itu status kita harus sudah suami istri, dan di luar itu maka kita dianggap sebagai berzina. Itu udah jelas dinyatakan di banyak sekali ayat, tinggal di Google aja ayatnya udah keluar pasti. Jadi secara agama pasti tidak boleh karena Tuhan itu benar-benar mengkuduskan suatu pernikahan. Tapi kalau secara budaya, nah budaya itu tidak bisa dikaitkan dengan agama karena itu kan sesuatu yang berbeda ya Pak ya. Gitu. Kalau misalnya kita mengikuti budaya Barat itu masih melegalkan hubungan seksual sebelum menikah. Paling yang mereka pesenin adalah menggunakan pengaman. Tujuannya supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak terjadi penularan infeksi seksual seperti itu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke pilihan adik-adik. Tapi gini, nggak usah mikir itu dulu sekarang karena itu memang belum waktunya.
Kalau diomong kalian umur 13 tahun, 14 tahun itu sebelum waktunya mikir ke sana gitu. Nanti kalau kalian udah 17, 21 tahun, nanti kalian mau berpikir dari sisi yang mana itu adalah hak kalian, karena itu kita nggak bisa paksa ya Pak ya. Ketika mereka sudah 17 tahun, mereka punya punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Mau ngikutin budaya Barat, mau ngikutin budaya Timur, mau ngikutin Alkitab, itu pilihan masing-masing. Tapi yang pasti semua ada konsekuensinya. Itu pasti. Semua pasti ada konsekuensinya. Dan kalau adik-adik nggak siap dengan konsekuensinya, ya jangan dilakuin. Udah gitu aja. Iya dok. Kemudian ini yang di chat dok, ada pertanyaan, katanya kalau kita melakukan masturbasi itu bisa menghilangkan rasa stres atau depresi. Apa itu fakta atau mitos? Oke, jadi sebenarnya itu adalah hal yang benar. Jadi intinya gini, tidak hanya masturbasi. Jadi kalian harus tahu istilah, ada namanya orgasme dan ada istilah namanya ejakulasi, ada istilah namanya ereksi. Ini pelajaran biologi ya. Ereksi itu adalah suatu kondisi di mana penis itu berdiri. Biasanya ketika mendapatkan rangsang seksual, itu penis akan berdiri dulu. Itu yang disebut dengan fase ereksi. Jadi nggak mungkin orang bisa melakukan hubungan seksual atau masturbasi kalau tidak ada fase ereksi. Nah, setelah fase ereksi, cowok akan mengalami fase berikutnya. Fase orgasme adalah fase di mana seseorang itu mengalami kepuasan, jadi mengalami kepuasan. Jadi ada rasa nikmat yang muncul ketika mencapai puncaknya, itu disebut dengan orgasme. Ejakulasi itu adalah suatu kondisi di mana spermanya itu keluar. Dan kalau pada cowok, orgasme dan ejakulasi itu selalu berbarengan. Itu bedanya dengan perempuan. Kalau perempuan, orgasme dan ejakulasinya terpisah. Kalau cowok selalu berbarengan. Jadi ketika spermanya keluar, cowok juga akan merasa orgasme atau merasa sesuatu hal yang nikmat. Nah, ketika cowok orgasme tadi, itu dia akan melepaskan hormon-hormon yang akan menyebabkan stres itu jadi hilang. Gitu. Jadi makanya dibilang, kenapa banyak orang yang bilang ketika melakukan hubungan seksual atau ketika melakukan masturbasi itu adalah sebagai anti stres, karena orang akan merasa lega atau akan merasa nyaman karena ada hormon yang keluar. Namanya hormon endorfin, adik-adik. Nanti bisa tanya ke guru biologinya. Hormon endorfin itu adalah hormon yang bikin kita itu merasa tenang, ngerasa nggak sakit lagi, ngerasa damai, ngerasa pokoknya semua enak. Itu namanya endorfin. Nah, itu adalah hormon yang keluar pada saat kalian orgasme. Jadi ya memang sebenarnya benar masturbasi itu adalah salah satu untuk cara menghilangkan stres. Tapi ya kan caranya nggak cuma itu aja ya. Maksudnya kalau menghilangkan bisa yang lain toh, gitu loh. Bisa main sepak bola, main game, mau nongkrong gitu. Jadi benar tapi bukan cara satu-satunya. Jadi nanti jadi pembelaan kalian. Oke, stres, pulangan jelek, masturbasi. Ya bukan gitu. Iya, ulangan jelek tiap hari kok jelek, PTS jelek, PAS jelek, masturbasi terus tiap hari dok. Iya, ya adik-adik perlu digarisbawahi ya, itu bukan satu-satunya cara ya. Memang betul, tapi bukan satu-satunya cara ya. Jadi kalian kalau stres itu kan banyak, bisa main musik, bisa main gitar, bisa karaoke, kan bisa ya. Ya terima kasih banyak Darren Chandra. Lah Darren Chandra, ya makasih. Kemudian yang lain, siapa yang akan bertanya? Nah, ya, baik adik-adik. Oh ya, mau tanya lagi ya, silakan Darren Chandra, siap ya. Adik-adik sudah pada tahu kan apa itu pedofilia, sudah pada tahu ya? Karena katanya ya, berarti perlu digarisbawahi ya, kalau pedofilia itu belum tentu yang gender cewek itu lebih beresiko terhadap para ini ya, pedofil ya, tetapi cowok itu ya bisa loh, gitu loh. Jadi tidak terbatas gender. Nah, gitu. Justru sebenarnya ini yang tadi di lapangan itu memang kenyataannya selama ini justru gender cowok itu yang lebih banyak jadi sasarannya pedofilia. Karena dianggap lebih aman sebagai korban. Karena apa? Karena kalau cewek itu kan biasanya lebih dijaga, lebih terproteksi. Terus kalau ada apa-apa kan bisa hamil, bisa robek selaput darahnya. Jadi kan ada bukti. Sedangkan kalau cowok itu biasanya tidak bisa meninggalkan bukti.
Makanya biasanya kalau orang pedofil itu lebih minta cowok Pak, daripada cewek. Oh ya ampun, saya baru tahu itu Pak. Saya kira cewek. Ya, kalau dibaca di mana-mana Pak, biasanya kalau korban pedofil yang di koran di apa itu rata-rata pasti cowok. Iya, betul, Ya, betul, kan? betul, Lebih betul, cowoknya kan daripada ceweknya gitu. Karena pelaku itu ngerasa lebih safe untuk melakukan dengan cowok dibandingkan dengan cewek. Karena kan cowok biasanya kalau cowok itu tidak meninggalkan bekas. Kalau cewek kan ada tidak meninggalkan selaput darah atau apa gitu. Jadi buat yang cowok harus hati-hati sih. Ini dia mau tanya lagi, kalau masturbasi gitu ada batasan normal, kira-kira berapa kali batasannya? Oke, saya jawab secara ilmiah ya, Jadi masturbasi itu kan salah satu bentuk aktivitas seksual sebenarnya. Aktivitas seksual itu normalnya dilakukan seminggu itu 2-3 kali. Itu adalah batas normalnya. Kalau di atas itu biasanya dianggap terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi tapi ya itu tadi kakak nggak ngajarin harus masturbasi 2-3 kali seminggu ya. Maksudnya kalau secara ilmiah dikatakan normal ya kira-kira segitu. Oke, saya lanjutin lagi ya Pak dari Edric. Iya, apakah masturbasi bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik kita? Kalau nggak salah ada yang ngomong gitu. Oke, jadi masturbasi itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang harus masturbasi supaya badannya tambah tinggi atau apa, itu enggak. Jadi sebenarnya itu kebetulan karena ketika kalian masturbasi itu biasanya kan karena hormon testosteronnya kalian sudah mulai aktif. Nah, tanpa masturbasi pun sebenarnya kalian akan bisa bertambah tinggi. Jadi nggak ada mempengaruhi fisiknya. Atau kadang guyonannya gini, dulu guyonan saya waktu SMP gini, kalau pas sering masturbasi, dengkulnya itu diketok kosong, tok gitu. Jadi ketok-ketokan dengkul sama teman. Oh iya, dulu ya, benar ya. Sering masturbasi. Nah, itu juga nggak ada hubungannya karena sperma itu nggak disimpan di situ. Sperma itu disimpannya di dekatnya testis tadi. Tapi itu biasanya guyonannya anak SMP sama anak kelas ya kayak gitu Pak. Iya, betul. Jadi ketok-ketokan dengkul. Iya betul. Kemudian ini Dok, ada saya mau tanya kalau masturbasi terlalu sering efek sampingnya lah, ya betul juga ini. Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi gini, efek sampingnya itu ada dua, jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendeknya adalah itu akan mengganggu aktivitas kalian. Jadi gini, kalau misalnya lama-lama kalau seringan masturbasi, nanti kalau nggak masturbasi nggak bisa tidur. Kalau nggak masturbasi, stres. Itu efek jangka pendeknya. Jadi kecanduan. Efek jangka panjangnya adalah bisa menimbulkan yang namanya prematur ejaculation. Jadi prematur ejakulasi itu gini. Ketika kalian nanti punya istri, sudah melakukan hubungan seksual, misalnya normalnya seorang pria itu bisa melakukan hubungan seksual 30 menit misalnya. Kalian cuma bisa ngelakuin 2 menit. Nah, kenapa? Karena pinginnya cepat-cepat keluar. Karena kebiasaan kalau masturbasi, itu pingin cepat-cepat keluar. Dan cepat dan mari dan enak. Enggak. Sedangkan kalau nanti ketika sudah punya pasangan, itu nggak bisa kayak gitu. Harus nggak boleh egois, harus apa ya bahasanya, sama-sama menikmati. Ya, melegakan ya. Ya, bukan cowoknya aja. Nah, itu nanti ke depannya akan terjadi namanya ejakulasi dini. Itu yang pertama. Yang paling sering terjadi kasus pasien yang saya dapatkan itu ejakulasi dini itu paling sering karena kecilnya sering lihat bokep, sering masturbasi. Yang kedua adalah itu nanti akan menimbulkan perasaan kecewa sama istrinya. Karena gini, ketika kalian masturbasi terus-terusan, itu kalian akan bayangin sesuatu. Nggak mungkin orang masturbasi nggak bayangin sesuatu, itu nggak mungkin. Pasti bayangin sesuatu. Nggak tahu bayangin film pornonya Jepang, nggak tahu bayangin film pornonya Amerika. Ketika nanti kalian punya istri, terus ternyata istrinya itu nggak sesuai dengan bayangan kalian tuh akan ngerasa kecewa. Ya. Kok istri saya kayak gini ya? Itu yang sering kali terjadi efek jangka panjangnya. Jadi yang berbahaya dari masturbasi berlebihan adalah itu sebenarnya. Kecanduan, berikutnya nanti akan mempengaruhi hubungan rumah tangganya. Gitu. Ya karena pikiran kita itu ya Dok ya, pikiran kita yang ya setiap hari ya maksudnya terlalu sering ya, setiap hari atau terlalu sering, jadi pikiran kita kan diinjeksi terus sama apa itu film pornonya Jepang, film pornonya Amerika, jadi membayangkan yang ada dalam film tersebut gitu. Nah itu juga berbahaya juga buat pikiran gitu ya. Nah betul. Kemudian
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini semakin hot ini. Ayo. Ya. Nah, ini Peter tadi sudah oke, pertumbuhan fisik ya. Ya, Darren sudah dibalas ya, Darren. Mengerti ya, Darren? Iya, Pak. Ya, bagus. Kemudian gini juga, Dok. Itu biasanya kalau cowok, saya kan di bidang di sini kan juga melatih anak-anak untuk di ekstrakurikuler band, Dok. Nah, itu memang untuk kelas SMP itu kebanyakan memang suaranya yang lebih jadi untuk festival apa-apa itu lebih banyak cewek ya, Dok ya. Iya, benar. Yang cowok kebanyakan belum jadi suaranya, masih kecil, masih gitu. Justru yang cewek lebih jadi. Jadi akhirnya yang SMP itu juga di festival mana-mana juga lebih banyak yang cewek ya, Dok ya. Gitu ya, Dok ya, daripada yang cowok karena belum ini. Jadi alasannya gini, Pak, misalnya nih saya kasih perumpamaan nih kertasnya nih, ketika cewek itu puber itu suaranya gini-gini aja, jadi ya wis stabil aja. Oh gitu tambah. Dia lebih gampang ngontrol suaranya, meskipun ada perubahan, paling perubahannya itu cuma gini aja, jadi cuma dikit banget. Kalau cowok ketika dia mulai puber, misalnya dari suara segini, nadanya segini, pertama kali dia puber dia akan naik, oke? Setelah dia naik dia akan turun lagi, jadi berat, sehingga cowok itu biasanya kalau dia nyanyi di usia-usia SMP gini, itu dia kesusahan untuk kontrol suaranya, untuk adaptasi. Iya, betul, Dok. Nah, contohnya kayak gini, penyanyi zaman kita dulu, Pak, kayak Joshua yang happening banget waktu kecil. Ketika dia dewasa nggak bisa nyanyi, suaranya jadi iya. Bener kan? Iya. Iya, betul. Saya kok aneh gitu ya. Karena suaranya berubah gitu loh. Ada yang dulu kecilnya nggak bisa nyanyi, waktu gede suaranya jadi bagus. Cowok kayak gitu. Kalau cewek relatif stabil. Makanya kalau penyanyi cewek yang kecil, dari penyanyi anak-anak yang cewek, besarnya suruh nyanyi lagi, suaranya masih enak. Kayak Agnes Monica tuh. Dari kecil sampai terus kan. Lah kayak penyanyi-penyanyi waktu kecil, kan hilang semua, Pak, yang cowok. Nggak bisa nyanyi sudah. Iya betul ya, Dok ya. Iya, kalau yang cewek lebih stabil, jadi mereka lebih bisa mengontrol ya. Ya, karena perubahannya tidak terlalu drastis. Kalau cowok perubahannya cukup drastis. Jadi dari normal naik dulu terus turun lagi. Oke, itu kalau mengenai perubahan drastis dalam hal pertumbuhan atau tubuh pita suara, kalau emosionalnya, Dok, itu apakah juga drastis juga, Dok? Ya, jadi kalau kita ibaratkan cowok sama cewek itu gini, Pak. Kalau cewek itu ketika ada apa-apa, dia tuh naiknya pelan-pelan, turunnya itu juga pelan-pelan. Oke. Kalau cowok itu cenderung lebih meledak-ledak. Jadi cowok itu kayak bom waktu gitu loh, Pak. Jadi kayak gampang banget kesulut. Jadi ada apa-apa dikit emosi, ada apa-apa dikit emosi. Cowok itu memang orangnya seperti itu karena cowok itu cenderung lebih ekstrovert dibandingkan dengan cewek. Kalau cewek itu orangnya memang secara psikologi dia lebih introvert. Jadi ada apa-apa dia simpen dulu, dia pikir dulu, dia rasa-rasain dulu, setelah itu baru dia ngomong. Kalau cowok itu yang lebih main logikanya. Dimarahi dulu, nggak terima. Oh, kok aku nggak salah, ngamuk, ya kan? Kalau cewek kan nggak gitu. Memang psikologisnya beda, Pak. Dan cewek, kalau misalnya Bapak punya murid yang di kelas nih, umurnya sama, yang cewek pasti lebih matang daripada yang cowok. Itu hal yang normal. Iya. Yang cowok masih kekanak-kanakan, masih lompat-lompat di meja, masih nggak karuan. Yang cewek udah tenang gitu. Itu hal yang normal sih. Ya itu iya itulah cowok dan cewek ya, karena meledak-ledak tadi itu ya, Dok ya. Itu tapi seiring perkembangan waktu meledak-ledak itu nanti ya otomatis akan berkurang ya, Dok ya. Lebih terkontrol ya. Oke. Oh iya. Air panas gak sehat buat kemaluan. Nah, Oke, gini. Jadi ini sebenarnya juga mitos ya. Jadi gini nih. Sperma itu yang sel spermanya kita para cowok yang bisa menghasilkan keturunan itu sebenarnya akan rusak kalau dia kena panas. Oke. Nah, biasanya karena kalian sering baca, oh kalau kena panas sel spermanya rusak. Kenapa? Karena sel sperma itu penyusun utamanya adalah protein.
Dimana kita tahu protein itu akan rusak kalau kena panas. Makanya kalau kalian minum susu buat fitness atau susu buat olahraga, jangan diseduh pakai air panas karena dia akan rusak. Harusnya pakai air dingin. Nah, sama ketika sperma kena panas dia akan rusak. Tapi tubuhnya kita itu punya perlindungan. Tadi siapa yang tanya namanya? Lauren. Jadi untuk Laurentius, jadi tubuhnya kita itu punya perlindungan. Air panas itu tidak bisa sampai merusak ke sperma. Gitu. Jadi nggak bisa merusak ke sperma. Jadi mandi air panas itu sebenarnya nggak masalah. Nggak akan sampai spermanya rusak. Karena tubuhnya kita itu punya perlindungan. Nggak mungkin segampang itu dia rusak. Yang sering kali merusak si sperma itu justru adalah rokok. Itu yang biasanya orang nggak tahu dan nggak peduli. Rokok itu yang sering kali bikin spermanya rusak. Jadi ya itu tadi, kalau kalian remaja pria biasanya kan nanti ada temennya yang rokokan, ikut-ikut, ya itu hati-hati. Itu akan bikin organ genitalnya kenapa-kenapa, susah berdiri, susah punya anak, nanti nyesel pasti. Oh ya, ini dok, betul ya dok, sama alkohol. Yes, alkohol juga sama. Prinsipnya alkohol dan rokok itu adalah hal yang cukup merusak. Jadi kalau kita ngomong alkohol nih, sekarang itu lagi rame Pak di TikTok, alkohol itu dikait-kaitkan sama Alkitab. Nah, iya. Soalnya ada beberapa pendeta gitu bilang minum alkohol itu enggak apa-apa, Tuhan Yesus juga minum wine, bla bla bla. Nah, tak jelasin adik-adik. Minum alkohol kalau cuma sedikit itu bagus untuk kesehatan. Bagus memang. Makanya ditulis ada surat di 1 Korintus berapa, dia itu Paulus bilang gini ke Timotius kalau nggak salah. Makanya jangan minum air tok, minum bahasanya dia pokoknya tentang alkohol supaya tubuhmu itu sehat. Jadi memang alkohol itu selama diminum dalam dosis kecil dia itu nggak apa-apa karena dia akan bagus untuk kesehatan. Tapi ketika diminum secara berlebihan sampai mabuk nggak karu-karuan itu nggak boleh. Itu yang akan membahayakan kesehatan. Jadi jangan dipertentangkan lah. Pokoknya kalau di TikTok sekarang lagi rame masalah alkohol sama Alkitab. Ya gitu. Iya, sama kan dok kayak makan wortel itu baik, tetapi kita makan wortel terus nggak usah makan apa-apa juga jadi nggak baik ya dok ya. Semua ada porsinya. Iya betul, semua ada porsinya juga, gitu ya. Edric Hughes Lico dan Laurentius Christian Judson, terima kasih. Ya, pertanyaannya, adik-adik ada yang bertanya lagi? Nah, mumpung dokternya masih di sini nih. Ayo. Perasaan pernah lihat dokter di TikTok ya? Iya dok. Ya, harus anu loh ya. Ya harus di follow juga loh ya. IG-nya juga. Dok, kalau mau follow IG-nya boleh ya dok? Ya, boleh. Nah, itu silakan di follow. Boleh tahu dok ininya dok? Apanya? Daniel_IE. Daniel_IE. Gitu ya dok ya. Nanti kalau malu mau tanya lewat DM juga nggak apa-apa, kita jawab. Ini Daniel IG. Ini ya IG-nya boleh di follow ya. Jadi nanti kalau malu mau di DM langsung dokter Danielnya juga oke loh ya. Kalau ini sih Pak, kalau menurut saya buat tambahan juga masalah penting juga ya, masalah kayak orientasi seksual juga gitu ya. Maksudnya kan banyak arahnya itu sudah melegalkan ke sana gitu kan. Nah itu iya kan dok. Nah itu yang harus dikali juga ke adik-adik, itu bukan hal yang tabu sebenarnya Pak. Jadi maksudnya ya memang dunia udah lebih kejam gitu ya, nggak kayak dulu lagi. Karena kan banyak dilegalin di film-film superhero, di film apa aja kan udah mulai melegalkan nih cowok sama cowok. Iya itu. Ya akhirnya kan melegalkan yang apa ya namanya ya, melegalkan seperti gitu ya. Jadi juga mulai dari budaya ini dok, budaya ini yang harus kita protek. Jadi menurut saya kayak pendidikan seksual itu juga penting, bukan hanya masalah hubungan seksual pria dan perempuannya, tapi juga ya itu tadi masalah kayak umurnya, gendernya itu juga harus dipahami sih sama adik-adik Pak. Iya betul, sangat betul sekali. Ini dok ada pertanyaan tanya kenapa alkohol bisa merusak kesehatan padahal. Oh ya tadi kan sudah dijawab ya, Benedictus Mati Nicholas asal semua.
Jadi gini, Benedictus, jadi kalau misalnya alkohol, ketika kamu minum secara berlebihan, alkohol itu kalorinya banyak banget, bahkan lebih banyak daripada nasi putih. Ketika kamu minum berlebihan, dia akan menyebabkan terjadinya perlemahan di organ-organ. Jadi kayak livernya jadi berlemak, pembuluh darahnya nanti ada sumbatannya, jantungnya jadi nggak sehat, nanti bisa menyebabkan sumbatan pada organ reproduksinya. Itu yang sebenarnya bikin kesehatannya akan terganggu. Jadi terus tekanan darahnya meningkat. Nah, itu yang berbahaya buat kesehatan sebenarnya. Nanti pasti kalau di biologi nanti pasti diajari kok kenapa kok alkohol itu bikin kesehatan terganggu. Ya, baik. Iya, memang rasanya pahit. Tapi kalau berlebihan ya itu jadinya enggak. Ya, baik dokter. Tidak terasa. Ini kalau kita terusin bisa sampai sore ini dok. Soalnya pasti bisa sampai sore ya. Karena kan kita ini ngomong-ngomong santai sama dokter ya. Tetapi tidak terasa waktu ini sudah 1 jam. Nanti kalau adik-adik mau bertanya, boleh langsung DM Dr. Daniel. Itu IG-nya adalah Daniel_IE ya. Bilang dulu, perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, pertanyaannya bagaimana. Itu ya. Baik adik-adik dan dokter, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dengan segala kesibukannya. Kami berharap dokter tetap mengisi kelas inspirasi untuk the next session, ini ya dok, karena kami benar butuh sekali support dari dokter juga. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dokter, terima kasih pengetahuannya. Ya, sampaikan adik-adik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya, dok. Ya, baik. Dengan ini saya akhiri dulu ya. Ya, sampai berjumpa. Makasih semua. Terima kasih dok.